Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang setia memberikan informasi seputar perkembangan pendidikan, pembelajaran, kompetensi guru, dan kompetensi tenaga pendidik, dan informasi lainnya. Pada pertemuan ini, kita akan membahas persiapan akreditasi sekolah tahun 2023, khususnya observasi dan wawancara. Pada video sebelumnya sudah dibahas yang berkaitan dengan dokumen, dan harus dilengkapi lagi bagaimana sekolah mempersiapkan diri sehingga ketika asesor datang ke sekolah, maka warga sekolah dapat menjawab wawancara dan juga mempersiapkan observasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan akreditasi sekolah. Berikut ini penjelasannya, mari kita ikuti dengan seksama. Observasi dan wawancara pada komponen mutu lulusan. Kita ketahui mutu lulusan ada 11 butir pertanyaan atau instrumen yang harus kita persiapkan dalam bentuk kesiapan ketika diobservasi dan juga orang yang diwawancarai dan isi wawancara. Butir pertanyaan instrumen yang pertama, siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi. Maka hal atau aktivitas yang diobservasi oleh asesor adalah pertama, kedisiplinan waktu, kedisiplinan berpakaian, kepatuhan terhadap tata tertib. Ini fokusnya kepada kedisiplinan terutama peserta didik dan juga berpakaian peserta didik dan kepatuhan kepada tata tertib. Oleh karena itu, karena ini yang diamati, maka perlu dikondisikan, dibiasakan anak peserta didik kita untuk disiplin di dalam waktu berpakaian maupun memenuhi tata tertib. Kemudian, orang atau personil yang diwawancarai oleh asesor, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru, dan siswa. Umumnya ini 3-5 orang, guru dan siswa, dan ini perlu dipersiapkan nantinya. Kemudian butir yang kedua, siswa menunjukkan perilaku religius dengan pengalamannya dalam aktivitas di sekolah madrasah. Maka kegiatan yang diperhatikan atau diobservasi oleh asesor adalah perilaku religius siswa. Tentunya ini arahannya adalah pelaksanaan ritual keagamaan, ibadah, dan juga kepatuhan sesuai dengan tuntutan agama. Kemudian personil orang yang diwawancarai, guru, dan siswa. Tentu yang diwawancarai adalah kondisi religius siswa maupun dokumen-dokumen yang tersedia di sekolah. Maka hasil wawancara harus selaras dengan bukti dokumen yang sudah disediakan sekolah. Instrumen yang ketiga, siswa menunjukkan perilaku kerja keras, tangguh, dan bertanggung jawab dalam aktivitas di sekolah madrasah. Maka yang diobservasi ini tidak terfokus kepada observasi di luar pembelajaran, tetapi ini bisa nanti observasinya ketika observasi kelas. Fokusnya di sini adalah wawancara terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan siswa. Kira-kira bagaimana perilaku peserta didik dalam belajar atau bekerja keras dan juga memenuhi tanggung jawab. Misalnya pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan oleh guru kepada mereka. Butir yang keempat, siswa terbebas dari perundungan atau bully di sekolah atau madrasah. Hal yang diobservasi ini fokus kepada wawancara. Observasinya nanti paling melihat apakah ada spanduk atau leaflet yang membiasakan atau melarang
terjadinya bully di sekolah tersebut. Nah, yang diwawancara di sini adalah siswa mengisi angket dari 2 asesor. Jadi, ini ada angketnya yang langsung nanti linknya diberikan kepada 10-20 orang siswa sebagai perwakilan, sebagai sampel, untuk mengisi angket tersebut. Maka nanti peserta didik atau siswa boleh menggunakan smartphone atau HP, Android, atau komputer yang ada di sekolah. Butir yang kelima, siswa menunjukkan keterampilan berkomunikasi sesuai dengan karakteristik keterampilan abad 21. Hal yang diobservasi asesor adalah keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dalam pembelajaran. Keterampilan berkomunikasi yang efektif dan beretika secara tertulis dalam pembelajaran. Ini diamati ketika observasi di kelas. Sedangkan yang diwawancarai adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ini salah satu, guru dan siswa. Materi yang diwawancarai sekitar keterampilan berkomunikasi atau kebiasaan peserta didik dalam berkomunikasi yang efektif dan kesantunannya, baik tertulis maupun lisan. Butir yang keenam, siswa menunjukkan keterampilan berkolaborasi sesuai dengan karakteristik keterampilan abad 21. Hal yang diobservasi adalah kegiatan pembelajaran, jadi diobservasi. Kemudian orang yang diobservasi adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan siswa. Butir yang ketujuh, siswa menunjukkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah sesuai dengan karakteristik abad ke-21. Hal yang diwawancarai adalah keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran. Nah, perlu kami sarankan apa yang disebut keterampilan berpikir kritis, ada petunjuknya di dalam instrumen. Silakan Bapak Ibu baca. Kemudian personil orang yang diwawancarai adalah guru, juga siswa. Butir yang ke-8, siswa menunjukkan keterampilan kreativitas dan inovasi sesuai karakteristik keterampilan abad 21. Fokus yang diobservasi adalah keterampilan yang menunjukkan kreativitas dan inovasi melalui proses pembelajaran. Kemudian, hasil karya siswa yang menunjukkan keterampilan kreatif dan inovatif melalui proses pembelajaran. Yang diwawancarai adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan siswa. Butir yang ke-9, siswa menunjukkan kemampuan mengekspresikan diri dan berkreasi dalam kegiatan pengembangan minat dan bakat. Ini langsung wawancara kepada kepala sekolah dan atau ke wakil kesiswaan, guru, dan siswa. Ini perlu dikasih tahu wawancaranya ini nanti terpisah. Diwawancarai dulu guru atau kepala sekolah, kemudian siswa. Jadi antara kepala sekolah, guru, siswa itu terpisah diwawancarai. Ke-10, siswa menunjukkan peningkatan prestasi belajar. Ini diwawancarai adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan perwakilan orang tua. Ini sebenarnya sudah didukung oleh dokumen yang ada. Maka hasil wawancara atau pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh asesor ketika wawancara harus selaras dengan bukti dokumen. Butir yang ke-11, pemangku kepentingan atau stakeholders puas terhadap mutu lulusan sekolah madrasah. Yang harus dipersiapkan adalah wawancara kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan perwakilan orang tua. Maka yang diobservasi tidak ada karena kepuasan mutu lulusan yang oleh pemangku kepentingan itu sudah ada di
telaah dokumen, kemudian akan diyakinkan dengan wawancara kepala sekolah, guru, perwakilan orang tua. Itulah 11 Bapak dan Ibu yang terkait dengan mutu lulusan. Sekarang wawancara yang terkait dengan proses pembelajaran sekaligus observasinya. Ini ada 7 instrumen. Butir ke-12, proses pembelajaran berlangsung secara aktif dan melibatkan seluruh siswa dan mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi sehingga terjadi proses pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran pada satuan pendidikan. Yang diobservasi adalah pelibatan siswa secara aktif pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran melalui pengalaman konkret, dan penyajian materi yang bermakna. Ini langsung diobservasi kepada guru yang mengajar. Biasanya 2 orang perwakilan masing-masing sekolah. Kemudian yang diwawancarai ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, kemudian guru ditambah guru yang diobservasi, dan juga siswa atau peserta didik. Ke-13, penilaian proses dan hasil belajar digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan dilaksanakan secara sistematis. Yang diobservasi adalah penggunaan berbagai teknik metode penilaian yang bisa menguatkan dokumen yang sudah disiapkan sekolah. Kemudian yang diwawancarai adalah kepala sekolah, wakil kurikulum, atau wakil kepala sekolah yang mewakili kepala sekolah, guru, dan siswa. Butir ke-14, program remedial dan atau pengayaan diberikan kepada siswa yang memerlukan. Ini fokus kepada wawancara, kepada guru, dan juga kepada siswa. Butir ke-15, siswa berpartisipasi aktif dalam belajar dan suasana pembelajaran di kelas menyenangkan. Fokus yang harus diobservasi adalah interaksi antar siswa dan antara siswa dengan guru. Suasana pembelajaran terlihat menarik dan menyenangkan sehingga siswa antusias belajar. Ini diobservasi asesor di dalam kelas atau ketika proses pembelajaran berlangsung. Kemudian dilanjutkan yang diwawancarai adalah guru, kemudian siswa. Butir ke-16, guru melakukan pembiasaan literasi membaca dan menulis. Yang diobservasi adalah apakah ada pembiasaan membaca dan menulis di kelas, pembiasaan membaca dan menulis di luar kelas, dan menyediakan fasilitas tempat pemajangan karya tulis siswa. Kemudian, yang diwawancarai adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, siswa, dan perwakilan orang tua. Sekali lagi, wawancaranya nanti yang dilakukan terpisah. Maka fokus ini adalah ada di dalam kelas juga ketika berlangsung proses pembelajaran. Butir ke-17, guru menciptakan suasana belajar yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar. Yang diobservasi adalah bagaimana setting di kelas, pengaturan kebersihan, kemudahan beraktivitas, penggunaan metode, pengaturan fasilitas belajar. Kemudian bagaimana dalam proses pembelajaran terbentuk di antara siswa saling mempercayai, menghargai, dan menghormati antar siswa. Kemudian dilanjut dengan wawancara dengan guru dan juga wawancara dengan siswa. Butir ke-18, sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah madrasah dimanfaatkan dengan optimal dalam proses pembelajaran. Fokus yang diwawancarai adalah pemanfaatan sarana dan prasarana di sekolah madrasah dan di luar sekolah madrasah sebagai media dan sumber belajar. Karena ada juga tersedia sarana prasarana di sekolah tapi tidak dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Itu yang kurang tepat. Kemudian yang kedua, dampak yang dirasakan siswa dalam menggunakan sarana dan prasarana sebagai media dan sumber belajar. Tentu Bapak Ibu asesor sudah tahu tentang bagaimana cara mengobservasi tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada guru dan juga siswa. Itulah 7 yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Dan selanjutnya kita lihat observasi dan wawancara yang terkait dengan mutu guru. Butir ke-19,
guru menyusun perencanaan pembelajaran aktif, kreatif, dan inovatif dengan mengoptimalkan lingkungan dan pemanfaatan TK atau cara lain yang sesuai dengan konteksnya. Fokus yang diobservasi adalah tahapan prosedur penyusunan RPP, pemanfaatan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar, dan juga pemanfaatan TK untuk mendukung pembelajaran. Ini terlihat di dalam perencanaan maupun di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ke guru, dan siswa. Butir ke-20. Guru melakukan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Yang diobservasi tidak ada fokus kepada wawancara kepala sekolah atau wakil kepala sekolah kemudian guru. Karena dokumennya sudah ada yang mendukung, maka dokumen itu perlu dipastikan apakah itu benar-benar dilakukan atau memang baru sekedar dibuat. Butir ke-21, guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Ini juga fokus kepada wawancara, kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, kemudian kepada guru. Butir 22, guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang diobservasi fokus kepada pengembangan modifikasi strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran inovatif dan kreatif yang dilihat dari RPP. Kemudian pengembangan pembelajaran yang mampu mendorong siswa secara aktif, efektif, dan menyenangkan. Ini dari RPP guru. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan siswa. Itulah Bapak dan Ibu yang berkaitan dengan mutu guru, ada 4 butir dan itu perlu dipersiapkan. Sekarang kita lanjut kepada apa saja yang diobservasi dan diwawancarai yang terkait dengan manajemen sekolah. Butir ke-23, sekolah madrasah mengembangkan, mensosialisasikan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi visi, misi, dan tujuan sekolah madrasah. Nanti akan diobservasi pengimplementasian visi, misi, dan tujuan dapat dilihat dari menjunjukkan visi, misi, dan tujuan dalam kegiatan sesuai dengan sasaran. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru, kemudian perwakilan orang tua, dan selanjutnya siswa. Butir ke-24. Kepala sekolah madrasah menunjukkan kompetensi supervisi akademik untuk membantu guru menyujudkan pembelajaran bermutu. Ini fokus kepada wawancara terhadap kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru, perwakilan orang tua, siswa. Butir ke-25, kepala sekolah madrasah secara konsisten, berpartisipatif, kolaboratif, transformatif, dan efektif memimpin guru, tenaga kependidikan, dan siswa untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam usaha pengembangan kegiatan program sekolah madrasah untuk mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Ini fokus kepada wawancara kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, dilanjutkan ke guru, kemudian tenaga kependidikan. Butir 26, sekolah madrasah membangun komunikasi dan interaksi antara warga sekolah madrasah, siswa, guru, dan kepala sekolah madrasah, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat untuk menyujudkan keharmonisan internal dan eksternal sekolah madrasah. Fokus yang diobservasi adalah komunikasi dan interaksi antara siswa dengan guru dan tenaga kependidikan, kemudian komunikasi dan interaksi antara guru dan tenaga kependidikan dan siswa yang kondusif dan bersifat mendidik. Ini yang diperhatikan oleh asesor. Kemudian dilanjutkan dengan wawancara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan perwakilan orang tua. Butir 27, sekolah madrasah melakukan pembiasaan aman, tertib, bersih, dan nyaman untuk menciptakan lingkungan sekolah madrasah yang kondusif. Fokus yang diobservasi adalah suasana dan budaya bersih di lingkungan sekolah. Kemudian yang diwawancarai adalah kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru, perwakilan orang tua, kemudian siswa. Butir ke-28.
sekolah madrasah melibatkan orang tua siswa dan masyarakat dari berbagai kalangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan sekolah madrasah. Ini langsung wawancara kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, komite sekolah, tokoh masyarakat, selain komite sekolah. Selanjutnya, butir ke-29, sekolah madrasah mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum secara sistematis, kreatif, inovatif, dan efektif. Ini langsung wawancara kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru, kemudian dilanjutkan perwakilan orang tua dan siswa. Butir ke-30, sekolah madrasah menerapkan pengelolaan guru dan tenaga kependidikan secara efektif, efisien, dan akuntabel pada kegiatan rekrutmen, seleksi, penugasan, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja kompetensi, dan penghargaan, serta sanksi. Ini fokus yang diwawancarai adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Butir ke-31, sekolah madrasah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran berkualitas. Yang diperhatikan asesor adalah pengelolaan sarana dan prasarana secara konsisten dan efisien dapat dilihat dari pemanfaatan sarana dan prasarana secara optimal dan efisien. Kemudian pengelolaan sarana dan prasarana berdampak positif terhadap proses pembelajaran yang efektif. Orang atau personil yang diwawancarai, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, kemudian guru, kemudian tenaga kependidikan, ada perwakilan orang tua, dan juga siswa. Sekali lagi, wawancara ini tentu dilaksanakan secara terpisah masing-masing komponen. Butir ke-32, sekolah madrasah mengelola anggaran pendapatan dan belanja secara transparan dan akuntabel sesuai perencanaan. Ini langsung diwawancarai kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan perwakilan orang tua. Butir ke-33, sekolah madrasah menyelenggarakan pembinaan kegiatan kesiswaan untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian ini dilakukan khusus diwawancara kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru, perwakilan orang tua, dan juga siswa. Butir ke-35, sekolah madrasah memberikan layanan bimbingan dan konseling siswa dalam bidang pribadi, sosial, akademik, pendidikan tindak lanjut, dan karier untuk mendukung pencapaian dan pengembangan prestasi. Fokus yang diwawancarai adalah layanan bimbingan dan konseling dalam bidang pengembangan diri, kemudian pelaksanaan BK dalam bidang pribadi secara klasikal maupun individual. Layanan BK dan konseling dalam bidang sosial secara individual maupun klasikal. Kemudian dilanjutkan pula layanan bimbingan konseling kepada bidang akademik, layanan bimbingan dan konseling yang berkaitan dengan pendidikan lanjut. Ini orang yang diwawancarai, kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru BK yang paling utama, wali kelasnya, perwakilan orang tua, dan juga siswa. Kemudian butir ke-35, butir yang terakhir, sekolah madrasah melaksanakan penjaminan mutu internal sekolah madrasah setiap tahun terkait pencapaian standar nasional pendidikan yang meliputi kegiatan pelaksanaan evaluasi diri sekolah madrasah atau EDS, kemudian penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah madrasah, dan RKA SM yang merujuk pada rapor mutu. Rapor mutu yang dimaksud adalah rapor pendidikan. Ini langsung diwawancarai kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Demikian Bapak dan Ibu, ini penting dipersiapkan guru-guru yang akan diwawancarai, kemudian juga kepada komite sekolah, perwakilan guru, dan juga kepada siswa yang nantinya jumlah masing-masing itu 3 sampai 5. Kemudian perlu juga dikondisikan dan diusahakan bagaimana observasi itu bisa
dapat dilihat oleh asesor dengan baik, tentu selaras dengan dokumen. Karena data-data yang dikumpulkan dari dokumen, wawancara, maupun observasi serta angket itu nanti akan dikumpulkan. Kemudian akan diolah dan juga asesor sudah punya cara untuk mengolah tersebut. Terakhir, perlu kita ulangi kembali bagaimana Bapak dan Ibu mendapatkan peringkat yang baik tahun ini. Kalau akreditasi A itu disebut unggul, nilainya harus 91 ke atas. Kemudian ini besar sama, Pak dan Ibu ya, besar sama 91 dan kecil sama dari 100. Ini ada tinggal sama dengannya. Kemudian akreditasi B itu 81 sampai 90. Akreditasi C atau kategori cukup itu akreditasi yang dapat nilai 80 atau 71 sampai 80. Kalau rendah dari 71, maka sekolah kita belum lagi terakreditasi. Tentu kita sudah tahu bagaimana sanksi sesuai dengan aturan yang ada terhadap sekolah yang belum dapat diakreditasi. Demikian, selamat buat kita semua, sukses bekerja dan tetap semangat mempersiapkan akreditasi sekolah.